Oke guys, jadi beberapa waktu lalu gue ke ajang otomotif Gias. Nah, di situ gue itu melihat beberapa produk nih ya kan. Tapi yang membuat gue penasaran itu dengan antriannya si Avanza dan Veloz guys. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu, Avanza dan Veloz itu sekarang sudah menjadi berbeda ya gitu. Dan dia udah mendapat tagline all new dari si Toyotanya langsung gitu kan ya. Nggak seperti Toyota lainnya yang dikasih GR ya, embel-embel GR. Avanza dan Veloz ini benar-benar all new teman-teman. Nah, jadi mungkin itu yang membuat antrian untuk melihat Avanza dan Veloz ya dari Toyota itu sangat-sangat panjang sekali. Tapi terus gue berpikir, gimana dengan Xpander dan Honda BR-V? Apakah antrian ini hanya sebagai embel-embel promosi atau hanya sebagai gimmick promosi aja? Tapi ternyata enggak guys. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih Toyota Avanza dan Veloz itu lebih menarik dalam tanda kutip dibandingkan dengan Honda BR-V dan Xpander. Oke guys, jadi kita harus tahu dulu apa yang dijual oleh masing-masing produk dari masing-masing brand. Kalau Avanza dan Veloz dari Toyota, itu dia menjual suatu hal yang baru bagi Toyotanya aja. Bukan hal yang baru untuk semuanya. Tapi bagi Toyotanya aja ya, karena hal baru bahkan lebih mengerucut ya. Tidak hanya Toyotanya saja, tapi juga bagi produk itu sendiri saja gitu loh. Bagi Avanza dan Veloz saja, ya kan? Nah, lalu kalau misalnya Honda, apa sih yang dia jual? Yang dia jual adalah fitur kecanggihan. Seperti halnya dia punya Honda Sensing di tipe tertingginya gitu. Kalau misalnya si Xpander dari Mitsubishi, dia jual apa sih? Dia jual suatu kepastian. Karena kan dia sudah memperkenalkan Xpander yang bentukannya memang udah seperti itu, berbeda dengan Avanza ya, Avanza dan Veloz yang memang dulunya bentuknya memang jauh berbeda, tapi kalau Xpander itu lumayan agak sama gitu, cuman ada beberapa hal yang di refresh dari versi sebelumnya. Itu berarti dia menjual suatu hal yang pasti gitu. Masyarakat Indonesia tuh udah paham sama karakternya, sama kecanggihannya, ya kurang lebih tidak ada yang signifikan berbeda, ya. Tapi apakah itu menjual? Ya tentu aja. Karena banyak juga masyarakat kita, orang-orang kita yang pengennya kepastian, ya kan? Nggak suka sama hal baru, pengennya yang udah pasti, ya kan? Nah, jadi kenapa kok si Toyota nih yang menang di event Gias kali ini, gitu ya? Nah, teman-teman mungkin kata menang itu belum bisa disematkan karena mungkin belum ada data yang konkret untuk menyatakan hal itu. Tapi, ya, bagi orang awam seperti gua dan mungkin banyak dari kalian juga yang masih awam soal otomotif, itu sudah bisa melihat dari ramainya booth yang mereka bisa dibilang sewa gitu ya, gitu. Yang menjadi lapak dagang mereka di event otomotif Gias 2021 kemarin. Nah, gua akhirnya menemukan bahwa ada suatu hal yang tidak bisa ditiru oleh pabrikan lain selain Toyota. Pertama, ternyata tuh Toyota juga punya kepastian loh untuk calon buyernya. Kepastian suku cadang yang cukup, ya kan? Kepastian suku cadang yang akan terus ada, gitu kan ya. Suku cadang ini nggak hanya terus ada, tapi juga mau sampai berapa belas tahun ke depan, ini suku cadang ini ya masih bisa dicari, gitu. Masih bisa kalian beli gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, ini suatu hal kepastian gitu. Terus selain suku cadang, dia juga memiliki kestabilan harga yang sangat stabil. Kalau kalian bandingkan harga Honda, Toyota, Mitsubishi gitu ya, apalagi Nissan itu udah out of topic kalau bicara Nissan. Ini harganya ya udah pasti, kalau kalian lihat range harga itu udah pasti yang paling baik itu, stabilnya itu adalah harga dari produk-produk Toyota gitu kan. Nah, Toyota
berbicara soal harga yang stabil, Toyota juga menjanjikan, dan ini udah seperti kepastian ya, ini janji yang udah pasti lah gitu ya, ibarat kata bahwa harga jual kembalinya itu akan sangat good ya, akan sangat baik gitu. Sekarang walaupun udah ada Veloz baru, Toyota Avanza baru, tapi harga Toyota Avanza lama dan Veloz lama masih stabil untuk harga jual kembalinya ya, untuk harga bekasnya. Jadi menurut gua ini suatu hal yang ternyata Toyota tuh jual ke kita. Toyota tuh tawarkan ke kita, nih kalau lu punya Toyota, lu bisa begini, yang mungkin lu gak bisa dapat dari produk, dari brand lain, dari factory lain. Itu akhirnya membuat Toyota itu tidak hanya memanggil dari desain produk barunya, tapi juga memanggil dari hati. Jadi kita udah lihat Toyota, wah kayaknya Toyota tuh dalam hati nih ya, di dalam hati udah Toyota tuh udah pasti deh, udah gak usah kita ini kan lah gitu ya. Faktor-faktor yang gue sebut tadi itu berpotensi besar untuk mengalahkan kompetitornya gitu. Sekarang kalian harus akui ya, penjualan small SUV ya Wan, masuknya ya kalau Raize gitu ya. Ya, small SUV kayak Raize, Rocky gitu-gitu, mana yang lebih tinggi? Kalian bisa searching di Google, dan gue pastiin, gue belum searching tapi gue bisa asumsikan nih, bisa menerawang gila. Pasti antara Toyota atau enggak Daihatsu. Pasti mereka berdua gitu. Oke, Sonet boleh duluan lebih nyolong start lah gitu. Tapi lihat mana penjualannya lebih oke. Ya, gue berani taruhan antara Daihatsu ataupun Toyota. Nah itu yang membuat masyarakat Indonesia itu cinta banget sama Toyota gitu kan, kayak apalagi mereka menyuguhkan suatu hal yang baru. Udah pasti, udah terpanggil dari hati, terpanggil juga dari bahasa desain, dari kekerenannya, kegarangannya. Terus abis itu belum lagi ya sales-sales yang menawarkan promo-promo menarik. Jadi makin gaspol lagi gitu. Dan Toyota tuh paling bisa deh kalau urusan harga gitu kan. Yang lainnya mungkin untuk si Honda ya, kita gak ke yang lain-lain deh, Honda aja gitu. Honda BR-V yang udah ada Honda Sensing-nya itu di harga 300-an kalau nggak salah. Tapi Toyota Avanza atau Veloz ya, Toyota Veloz deh yang udah pasti ada TSS-nya ya, itu dia cukup di harga 200 jutaan saja, teman-teman. Jadi ya udah, itu mah udah kemenangan telak untuk si Toyota, udah pasti gitu. Sekarang Honda boleh ngeklaim tenaganya lebih besar, fiturnya lebih canggih, tapi semuanya akan kalah bos sama urusan fulus, ya kan? Sama urusan money, ya kan? Gitu. Gitu sih kurang lebih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Gue hanya memberikan suatu hal pencerahan buat kita semua, bahwa kalau Toyota itu tuh ternyata tuh begitu caranya. Mungkin selama ini kita banyak yang berpikir, apalagi kita yang belum pernah memiliki produk dari Toyota, pasti kan berpikir, kok bisa ya Toyota segitunya ya? Kok bisa ya Toyota tuh se-powerful itu ya? Gimana sih caranya? Itu caranya. Jadi mungkin bisa kita tiru, bisa kita copy paste gitu ya. Tapi jangan jiplak-jiplak amat, dimodifikasi lah dikit ya kan. Dalam dagangan kita gitu. Apapun dagangannya bisa loh ditiru, ya kan? Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video berikut ya. Salam apa nih? Salam damai aja deh. Ya.